Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Ya, spirit ya. Karena hari ini juga masih pagi. Ya, Bapak izinkan dulu menyapa kalian semuanya. Gimana kabarnya, Nana? Sehat? Sehat ya. Semuanya udah pada sarapan tadi pagi? Oke, berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Oke ya. Oke, sebelumnya ada yang ada hari ini? Semuanya hadir ya? Ada? Siapa? Tiga. Oh, Malik ya, Absalul Malik ya. Ya, apa keterangannya sakit katanya? Hah? Kerja? Kakinya. Mudah-mudahan kita doakan semoga cepat sehat ya nak ya. Oke. Nah pada hari ini kita masuk ke dalam pelajaran berapa? Pelajaran berapa? Pelajaran 6 ya, pelajaran 6. Apa itu judulnya? Kisah keteladanan itu dulu tertutup ya. Oke. Nah, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Suhaib. Oke. Nah, Nabi Yusuf dan Nabi Suhaib itu adalah dua nabi yang terdapat di dalam 25 nabi yang wajib kita imani. Ada berapa jumlah nabi? 25. Ada nyanyian itu ya? Ya, bisa kita nyanyi sama-sama? Sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ada Idris, Nuh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itu semuanya nabi kita umat Islam ya. Ada berapa jumlah nabi kapal? Nabi Rasul? Berapa jumlahnya? Tuh baru dibilang tadi ya kan ya. Ada berapa jumlahnya? 25. Kira-kira Nabi Yusuf ini nabi urutan yang keberapa ya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Idris, Soleh, Ibrahim, 4, 50. 9. Yang ke 9 ya. Tuh. Nah, kita lihat di sini. Apa bacaannya? Nabi diutus oleh Allah untuk menjadi teladan manusia. Stop dulu sampai di sini. Nah, apa itu teladan? Teladan itu adalah contoh. Berarti akhlak, tingkah laku, perkataan Nabi itulah yang menjadi dan harus kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan kita ya kan gitu. Ya, tuh. Yang kedua, selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasih Allah. Nabi dan Rasul ini, yang 25 Nabi dan Rasul itu adalah kekasih Allah. Jadi kalau kita pengen dicintai sama Allah, maka kita harus mencintai Nabi. Jangan bilang gak cinta. Kalau kita mau mendapatkan cinta dan kasih sama Allah, maka cintai para Nabi dan ikuti sunnah-sunnahnya, contoh teladannya, baik dalam kehidupannya atau tingkah lakunya. Tuh, paham? Jangan siapa idolanya. Siapa idolanya? Oh, aku artis pak, idolanya pak. Aku pemain sepak bola, idolanya pak. Ya kan? Aku boleh, tapi yang pasti yang harus menjadi idola kita adalah Nabi dan Rasul. Lihat lagi. Jika sama-sama baca nak. Jika iya.
Kalau kita mencintai Nabi dan Rasul, maka Allah akan mencintai mau nggak dicintai sama Allah? Kira-kira hari ini mencintai nggak sama Allah? Cintai dong. Kita dikasih orang tua yang sayang, kita dikasih kesehatan yang sempurna hari ini, nggak ada yang sakit. Satu, kita diciptakan Allah dengan bentuk yang sempurna dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beruntung. Maksudnya orang-orang yang terlahir tidak sempurna badannya, yang matanya tidak bisa melihat, yang kaki kecil jalan. Anti, mau ngapain? Sana pindah kelas 2 5.000. Nah, kalau nggak mau di kelas 3, kita ke kelas 2. Nah, kita lanjut ya. Ayo ke tuh, hilang. Nah ya, hilang. Atau gimana? Oke, jadi begitu ya nak ya. Nanti tunggu di tampilannya ya. Masih menunggukan. Nah, kita harus cinta dengan Nabi, karena Nabi itu walaupun kita tidak pernah melihat Nabi, maka kita harus. Oke, lanjut. Nah, kita lihat. Nah, Nabi Yusuf. Oke, nanti akan Bapak putarkan kisahnya, ya. Akan diputarkan kisah nabinya. Nah, tengok nanti di dalam kisah tersebut akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan bertanyakan siapa yang bisa menjawab, berarti dia. Kita lihat dulu, ya. Nah, Nabi Yusuf bermimpi. Apa mimpinya? Ya. Nih, suatu hari Yusuf bermimpi melihat sebuah bintang, matahari, bulan, dan semuanya bersujud kepadanya. Semua kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, yang berkata. Lalu, oke, langsung saja ya nak, kita putarkan videonya ya. Ya, kita putarkan dulu videonya biar supaya kita lihat bagaimana kisahnya. Sabar ya. Kita nggak bisa lama-lama, Bapak mau kuliah juga. Oke, nanti diperhatikan ya, jangan ada yang tak memperhatikan videonya gimana kisahnya. Nanti setelah videonya diputar selesai, maka harus ada yang ditulis kira-kira pelajaran hikmah apa yang ada dalam cerita tersebut. Misalkan Nabi Yusuf nanti ngapain. Oke, kisah. Oke, ini ada dia Nabi Yusuf ya. Nih, tadi kan dalam ceritanya bintang bersujud kepada Nabi Yusuf kan, ya kan? Lihat materinya nak. Nah di situ ada, ya, semua bersujud, ya kan? 11 melihat 11 ini, 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud kepada Nabi. Mana videonya dia? Nah, ini kan kita putar. Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton.
Perhatikan videonya ya, perhatikan. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, nih. 11 bintang yang bersujud. Nabi Yusuf adalah putra ketujuh dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam. Kakeknya adalah Nabi Ishak alaihissalam dan kakek buyutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Ibunda Nabi Yusuf bernama Rahil. Dari sang ibu, Nabi Yusuf memiliki satu adik laki-laki bernama Bunyamin. Perhatikan kisahnya, nanti akan saya Mereka tanya. berdua sangat dekat, saling menyayangi dan melindungi. Allah memberikan karunia kepada Nabi Yusuf berupa wajah yang tampan serta badan yang tinggi dan tegap. Selain itu, Nabi Yusuf juga cerdas, rajin, serta soleh. Semua kelebihan ini membuat Nabi Yakub lebih sayang kepadanya. Apalagi setelah sang ibunda wafat, perhatian dan kasih sayang Nabi Yakub lebih banyak dicurahkan kepada Nabi Yusuf. Saat itu, dia baru Ayahnya berusia Nabi? 12 tahun. Suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Dia pun menceritakan tentang mimpi ini kepada ayahnya. Mendengar hal tersebut, Nabi Yakub yakin bahwa mimpi itu merupakan pertanda dari Allah tentang kenabian Yusuf. Kelak, Yusuf akan diangkat menjadi Nabi Allah, dan 11 benda langit yang bersujud kepadanya melambangkan 11 saudaranya. Nabi Yakub khawatir putra-putranya yang lain akan marah dan mencelakai Nabi Yusuf jika mereka mendengar tentang mimpi ini. Karena sesungguhnya mereka semua merasa iri dan tidak suka pada Nabi Yusuf. Karena itulah Nabi Yakub melarang putranya itu bercerita kepada siapapun. Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Dan ternyata kekhawatiran Nabi Yakub benar-benar terjadi. Anak-anaknya berkumpul dan merencanakan hal buruk untuk mencelakai Nabi Yusuf. Apakah kita bunuh saja? Tanya salah satunya. Namun, ide tersebut ditolak oleh para saudara lainnya. Membunuh adalah dosa besar. Akan lebih baik jika dia dibuang saja. Mereka pun sepakat untuk membuang Nabi Yusuf ke tempat yang sangat jauh. Hari berikutnya, para saudara Nabi Yusuf menemui sang ayah untuk meminta izin. Ayah, izinkan kami mengajak Yusuf untuk pergi bermain. Pinta salah satu dari mereka. Nabi Yakub tidak menjawab. Beliau merasa khawatir akan keselamatan Nabi Yusuf. Apakah engkau tidak percaya kepada kami? Sesungguhnya, aku kalau dia dimakan serigala di saat kalian lengah. Nabi Yakub terpaksa memberikan izin karena beliau tidak mau terjadi perselisihan lagi di antara anak-anaknya. Pagi hari berikutnya, mereka semua pergi meninggalkan rumah menuju ke tempat yang sangat jauh. Kita istirahat dulu di sini. Ada sumur di sana. Ambillah minum jika kalian haus. Mereka semua pura-pura mengambil air, padahal mereka sedang menyiapkan rencana. Beberapa di antara mereka menangkap Nabi Yusuf secara tiba-tiba dan melepas bajunya. Setelah itu, mereka mengangkat Nabi Yusuf dan menceburkannya ke dalam sumur. Rencana kita berhasil. Kalian semua harus ingat, jangan pernah menceritakan kejadian hari ini. Untuk saat kita tidak mengajak Bunyamin, karena dia pasti akan mengadu. Mereka pun pulang dan meninggalkan Nabi Yusuf sendirian di dalam sumur. Sesampainya di rumah, salah satu dari mereka menghadap kepada sang ayah dan menyampaikan kabar duka tersebut. Wahai ayah, meskipun engkau tidak akan percaya kepada kami, tapi kami berkata jujur. Yusuf telah dimakan serigala.
katanya sambil menyerahkan baju Nabi Yusuf yang telah dilumuri darah palsu. Nabi Yakub menerima baju itu dan mendekapnya. Beliau merasa sedih dan terpukul karena yang dikhawatirkannya benar-benar terjadi. Kamu telah mengikuti hawa nafsu dan bujukan setan. Suatu saat nanti, kamu akan merasakan sendiri akibatnya. Semua terjadi sesuai kehendak Allah. Karena itu, Nabi Yakub mencoba untuk tetap sabar dan terus berdoa memohon pertolongan dari Allah. Sementara itu, Nabi Yusuf terjebak sendirian di dalam sumur. Dia berteriak meminta pertolongan, namun tidak ada siapapun di atas sana. Setelah 3 hari berlalu, tubuh Nabi Yusuf mulai melemah karena kedinginan sekaligus kelaparan. Saat itulah sekelompok pedagang menemukan Nabi Yusuf. Oh, wajahnya sungguh tampan. Kita bisa menjualnya sebagai budak. Para pedagang itu membawa Nabi Yusuf ke Mesir, tempat yang sangat jauh dari rumahnya. Meskipun demikian, Nabi Yusuf tetap bersyukur karena dirinya masih hidup. Sesampainya di Mesir, para pedagang itu menjualnya kepada seorang menteri yang berkuasa yang dikenal dengan sebutan Al-Aziz. أنت شمس أنت بدر